tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49114915 Bab 4911 Zhang Daoling. Di atas hanya tebakan Landen Shen. Dia merasa bahwa jika daftar dewa yang diberikan akan diaktifkan sepenuhnya, kemungkinan besar sejumlah besar makhluk perlu dibebankan sebagai pengorbanan. Jika tentara dinasti Zhou Barat dengan gegabah menyerang kota Choge, itu mungkin menjadi pengorbanan bagi Feng Shenbang. Faktanya, dengan Dewi yang duduk di Star Peking Tower, tentara Zhou Barat tidak akan bisa merebut kota Choge. Landen Shen tahu bahwa Jiva sangat ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi dia masih menuangkan air dingin padanya. Mendengar apa yang dikatakan Landen Shen, Jiva juga sepenuhnya memadamkan ide untuk menyerang kota Choge. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, menurut pendapat saudara Xian, apa yang harus saya lakukan? Landen Shen menjawab, kekuatan hukum daftar dewa yang diberikan bekerja di seluruh wilayah manusia. Selama Anda bersembunyi di ruang yang dapat menghindari kekuatan hukum daftar dewa yang diberikan sebelum persimpangan batas datang, Anda harus bisa menghindari ancaman. Jiva bertanya, apakah mungkin membiarkan tentara Zhou Barat saya bersembunyi di tempat terpisah? Landen Shen memveto, ruang independen biasa mungkin tidak berfungsi. Pada saat batas bertemu, ruang alam manusia pasti akan menghasilkan turbulensi kekerasan, dan setiap subruang yang terhubung ke alam manusia akan terbuka. Faktanya, adik laki-lakiku memiliki harta abadi ruang tingkat surgawi Dao, yang dapat menampung puluhan miliar biksu. Sebelum perbatasan bertemu, tentara Zhou Barat dan semua pembudidaya dapat bersembunyi di harta abadi ini. Landen Shen memikirkannya sebelum dia datang, dan membiarkan tentara Zhou Barat berlindung di istana reinkarnasi. Setelah pengaruh Feng Shenbang berakhir, tentara Zhou Barat akan dibebaskan. Jika Anda benar-benar dapat bertahan dari krisis dengan ini, Anda harus berterima kasih kepada saudara yang berbudi luhur atas rahmat penyelamatan hidup Anda atas nama tentara Zhou Barat dan semua biksu. Jiva sangat gembira dan membungkukkan tangannya. Landen Shen buru-buru berkata, kakak, terima kasih terlalu dini. Bahkan jika Sang Dewi benar-benar dapat mencegah persimpangan alam berskala besar, mungkin masih ada sejumlah besar iblis asing yang memasuki alam abadi yang sebenarnya ketika alam sedang bergolak, dan kamu masih membutuhkan kakak dan tentara Zhou Barat untuk melawan dan menghancurkan musuh dari Outland. Jiva segera menjawab, jangan khawatir, saudara yang berbudi luhur, ini adalah sesuatu dalam divisi saya yang sama. Setan jahat di wilayah luar, pembudidaya dunia abadi saya akan dihukum. Melihat janji Jiva begitu sederhana, Landen Shen tidak ragu lagi. Alasan mengapa dia ingin melindungi kelompok tentara Zhou Barat dan tentara salib ini adalah karena dia tidak ingin melihat teman-teman dekatnya dan saudara-saudaranya dibunuh oleh Feng Shenban, dan yang lainnya adalah untuk mempertahankan sejumlah kekuatan tempur. Jika wilayah tersebut dilintasi tentara pencuri wilayah iblis, kelompok tentara Zhou Barat dan korps tentara Falcon ini masih dapat melawan dan mencegah wilayah manusia diserbu oleh tentara pencuri wilayah iblis. Bahkan, jauh sebelum Landen Shen menyeberang, dia mendengar Styx Jiaozu dan Kaisar Donghua berbicara tentang persimpangan batas. Setelah astrolabe alam yang ditunjuk sendiri hancur, alam manusia akan menghadapi persimpangan batas sesekali. Perang kepunahan disebabkan oleh persimpangan batas. Antarmuka Laut Iblis pemakaman runtuh karena persimpangan alam, memungkinkan sejumlah besar tentara pencuri wilayah iblis untuk mengambil kesempatan untuk memasuki alam abadi sejati. Jika Asura tidak memukul mundur tentara pencuri wilayah iblis saat itu, saya takut alam abadi telah menjadi pengikut alam iblis. Akar bencana di Age of Confederate Gods juga merupakan persimpangan batas. Ada beberapa catatan dalam buku-buku kuno tentang malapetaka ini di zaman para dewa yang dianugerahkan, tetapi Landen Shen masih dapat menganalisis beberapa petunjuk berdasarkan beberapa deskripsi yang tersebar dari generasi selanjutnya. Sejak zaman mempercayakan dewa, jumlah biksu di dunia peri telah menurun tajam, dan banyak leluhur Tao telah meredam suara mereka. Landen Shen pada dasarnya bisa sampai pada kesimpulan bahwa sejumlah besar biksu meninggal dalam bencana ini di zaman dewa yang diberikan. Jadi dia menduga bahwa bahkan jika Sang Dewi dapat mencegah pertemuan alam, masih ada sejumlah besar roh jahat yang memasuki alam peri yang sebenarnya, dan pertempuran sengit tidak akan terhindarkan. Meskipun kita tidak tahu apa situasinya, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Jiva memanggil semua jenderal dinasti Zhou Barat dan para pemimpin senior pasukan pemotongan untuk berkumpul di aula istana untuk berdiskusi. Landen Shen melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Peri San Xiao, Zhao Gongming, Yang Jian, Tao Randeng, Del, dan tentu saja Yuan Zizhen dan Peri Baikao. Melihat bahwa sahabat dan saudara laki-lakinya semua aman dan sehat, Landen Shen merasa lega. Selain wajah lama di masa lalu, kekuatan pemotongan terus tumbuh selama bertahun-tahun, dan banyak wajah baru telah ditambahkan. Misalnya, saudara laki-laki dan perempuan senior Zhao Gongming, Pendeta Tao Tao, Ibu Roh Emas, ada juga 10 kuil Yama dari wilayah abadi reinkarnasi, 7 penguasa kota besar dari wilayah abadi 9 abis, para tetua mayor sekte wilayah abadi Changsuan, dan sebagainya.
Lenden Sen masih berada di antara kerumunan dan melihat Zhang Daoling, seorang kenalan lama. Bab 4912 Lenden Sen vs Duobao Taois. Lenden Sen tanpa ekspresi berkata, teman Duobao, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, tidak perlu menutupinya. Tao Bao Tao mencibir, yang lain tidak berani mengatakannya, tetapi Tao yang malang tidak takut untuk mengatakannya. Dao Yousen telah berada di bawah tahanan rumah di kota Choge selama lebih dari 10 tahun dan dia dapat kembali dengan selamat. Mungkinkah dia telah mencapai beberapa perjanjian tersembunyi dengan Kaisar Xin? Tanda tanya petik 2. Sen Daoyou terus mengatakan bahwa itu untuk membantuku menghindari bencana. Jika desainnya dirancang untuk melemahkanku, kita tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Ketika kata-kata ini keluar, ada keributan di aula. Tidak setiap biksu setuju dengan identitas Lenden Sen sebagai keturunan. Banyak biksu berpangkat tinggi benar-benar membuat kompromi berdasarkan identitas Raja Wu, dan Tao Bao Tao mengatakan kekhawatiran mereka. Ekspresi Lenden Sen tetap seperti biasa dan berkata, jika Sen benar-benar berpaling ke Sang Chuang, dia seharusnya membujukmu untuk menyerang kota Choge. Dewi Menara Pemetik Bintang telah memenjarakan semua leluhur Dao Tianzun di dunia abadi, dan kekuatannya tak terduga. Menyerang kota Choge sama saja dengan menyerahkan hidupnya dengan sia-sia, tidak berarti. Tao Bao Tao masih bertanya, teman Sen, ini hanya pernyataan sepihak Anda. Saya belum melihat Dewi secara langsung setelah menunggu. Siapa yang tahu bahwa pihak lain pasti tak terkalahkan. Lenden Sen tidak repot-repot menjelaskan begitu banyak, dan berkata terus terang, Sen hanya membujuk satu sama lain dengan niat baik. Adapun apakah Anda percaya satu sama lain, Anda dapat mengetahuinya sendiri. Sen tidak mengejar persetujuan semua orang, tetapi Daois manapun yang memiliki kekhawatiran tidak dapat mengikuti tindakan Sen. Adapun ini, semua orang dapat membuat pilihan sekarang. Ada hiruk-pikuk di aula. Sebagian besar pasukan masih memilih untuk mengikuti Lenden Sen dan Jiva untuk bertindak bersama, tetapi masih ada sejumlah besar pasukan tingkat tinggi yang kesulitan membuat pilihan. Murid-murid utama anti guru, yang dipimpin oleh Bunda Tuhan Tao Bao Tao Jinling, menentangnya, tetapi tulang punggung anti guru, seperti Zhao Gongming, Peri San Xiao Si Tianjun, dengan tegas mendukung Lenden Sen. Sebagai murid kepala guru utama, Tao Daobao melihat bahwa dia tidak dapat bersatu dengan jemaat, dia segera menodai, dan berkata dengan marah, Zhao Gongming, jika kamu masih menganggap dirimu sebagai murid Tuan, jangan bantu Kaisar. Zhao Gongming berkecil hati, Tuan Duobao, Dao Yousen benar-benar biksu yang diprediksi oleh Kaisar, dan dia tidak mungkin salah dalam apa yang dia katakan. Kakak senior, Anda tidak boleh mendorong jemaat ke dalam lubang api untuk memperebutkan napas Anda. Ya, Tuan, tidak perlu menentang Sen Daoyou. Peri San Xiao dan Si Tianjun juga berkecil hati. Kikiao Sengyan yang populer di Duobao Dao berkata dengan marah, kamu idiot, tidak tahu sub ekstasi apa yang dituangkan oleh anak bermarga Sen itu. Bunda Dewa Jinling di samping melihat hati orang-orang Jijiao tertekan, mengerutkan kening dan menyebarkan suara, saudara Duobao, ini adalah akhir dari masalah ini. Daripada berdebat tentang benar atau salah dengan junior, lebih baik menggosok semangat. Dari biksu ini bermarga Sen. Tao Bao Tao berpikir bahwa Bunda Dewa Jinling benar, mengalihkan pandangannya ke Lenden Sen, dan berkata dengan keras, teman Sen Dao, Tao yang malang awalnya tidak ingin bergabung dengan perkemahanmu dengan Raja Wu, tetapi ada banyak junior di sekte yang memilih untuk mendukungmu. Tao yang malang bukan tidak masuk akal. Orang-orang yang berakal, selama Sen Daoyou menyetujui syarat Pang Dao bersedia memimpin jemaat Jejiao untuk mematuhi semua instruksi Sen Daoyou. Lenden Sen tidak tertarik pada ketaatan Taois Daobao. Karena saudara dan saudari yang saleh seperti Peri Zhao Gongming dan San Xiao adalah kultivator, dia masih dengan sabar bertanya, saya tidak tahu kondisi apa yang dimiliki Taois Daobao. Saya mendengar bahwa Dao Yousen telah dipromosikan dari tahap awal Hunyuan ke puncak Hunyuan hanya dalam belasan tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar oleh Dao yang malang, dan masih ada keraguan di hatinya, jadi saya ingin mendiskusikannya dengan Dao Yousen. Tao Bao Tao menyarankan, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Dia berharap tingkat kultivasi Lenden Sen benar-benar bermasalah, tidak peduli seberapa keterlaluan bakatnya, tidak mungkin baginya untuk dipromosikan ke tingkat ketiga dalam waktu singkat hanya lebih dari 10 tahun. Faktanya, tidak hanya Tao Bao Tao, tetapi banyak biksu yang hadir juga memiliki keraguan ini. Tidak apa-apa untuk belajar dari satu sama lain, tetapi jika saya menang, saya berharap sesama Taois Daobao dapat melakukan apa yang saya katakan. Mata Lenden Sen tertuju pada Duobao Tao. Taois Daobao tertawa dan berkata, jika Taois Sen menang, Taois yang malang secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Saya percaya bahwa rekan Taois yang hadir tidak boleh mempertanyakan Taois Sen lagi. Para biksu di aula saling memandang, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, mereka cukup setuju dengan kata-kata Tao Bao Tao di dalam hati mereka. Semua orang ingin melihat kemampuan Lenden Sen. Zhao Gongming cemas, dan segera memulai transmisi suara, saudara Lenden Sen, kakak laki-laki saya adalah murid utama dari ajaran.
Ada banyak senjata ajaib dan kekuatan yang tak terduga. Apakah Anda benar-benar ingin belajar darinya? Jangan khawatir, Saudara Zhao, saya yakin. Landen Shen Chuanyin menjawab. Meskipun Jiva memiliki kekhawatiran, dia melihat kepercayaan diri Landen Shen dan berdiri dan tersenyum, jarang melihat saudara laki-laki saya Landen Shen mengambil tindakan. Diskusi ini pasti akan sangat menarik, Anda rekan-rekan tahu mungkin juga pergi dan menonton pertempuran bersama. Bab 4913 Kompetitif Spiritual Realm. Suara ledakan belum mereda, Landen Shen menjentikkan lengan bajunya, dan sekali lagi menggulung 3 naga identik di sekujur tubuhnya. Kulit Tao Bao Tao tiba-tiba berubah, tanpa diduga, serangan Landen Shen begitu cepat dan kejam, dia segera mengorbankan payung emas, membuka kanopi, dan menyuntikkan Yuan abadi dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Tracer Umbrella melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang berubah menjadi lapisan penghalang cahaya keemasan, menghalangi tubuh dua Baodao. Bum bum bum. Di antara lampu listrik dan batu api, 3 naga ajaib menabrak penghalang emas, meletus dengan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya ajaib dan nyala api ajaib yang tak berujung meledak. Penghalang cahaya keemasan di depan Taois Daobao sebagian besar hancur, tapi dia masih nyaris tidak mendukung pukulan kuat Landen Shen. Harus dikatakan bahwa kekuatan Taobao Tao yang menawarkan harta abadi benar-benar luar biasa. Payung emas ini juga merupakan harta karun mendalam tingkat atas. Dikenal dengan kekuatan pertahanannya yang kuat dan mampu melawan seni sihir tingkat 3 biasa. Tetapi sebelum Taois Daobao menghela nafas lega, Landen Shen menyerang lagi. Pembantaian darah Fen Yan. Landen Shen menggulung lautan darah merah dan hitam yang membubung ke langit, dan banyak penyihir liar dan binatang buas muncul di lautan darah, dan bergegas menuju Tao Bao Tao dengan momentum menekan dunia. Sejumlah besar binatang penyihir meledakkan diri mereka pada saat mereka menabrak penghalang emas, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, ledakan tak berujung mengguncang dunia, dan seluruh langit diselimuti darah yang cemerlang. Kejutan energi yang mengerikan bahkan menyebar ke formasi pertahanan besar kota Jiuli di bawah, menyebabkan formasi pertahanan yang hebat mengaum dan berguncang. Semua biksu di kota tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Wajah Jiva dan yang lainnya yang menonton terkejut, dan kekuatan supernatural yang dilepaskan oleh Landen Shen hanya bisa merasakan betapa keterlaluan mereka. Setelah satu pukulan, penghalang emas yang dibuka oleh Tao Bao Tao benar-benar hancur, dan banyak binatang penyihir mengelilinginya, menyeringai, seolah-olah mereka bisa membunuhnya kapan saja. Untuk pertarungan semacam ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Taois Daobao telah dikalahkan. Bahkan, jika Landen Shen tidak memegang tangannya, Tao Tao akan berubah menjadi bubuk di bawah pukulan banyak binatang penyihir. Taois Daobao tidak berdamai dengan kehilangan seorang anak laki-laki berambut kuning dengan usia tulang kurang dari 1 juta tahun, dan dia menjadi marah dan berkata, "Nak, jika Anda dapat mengambil langkah selanjutnya dari Dao Yang Malang akan melakukannya. Benar-benar meyakinkanmu." Begitu suara itu jatuh, Tao Bao Tao membalikkan tangannya untuk menawarkan jimat sihir putih, menggigit ujung lidahnya, dan menggambar segel rumit di permukaan jimat sihir, dan menuangkan kekuatan elemen abadi dan sutra hukum menjadi jimat ajaib. Alam roh, es membeku dan dimusnahkan. Tao Bao Tao berteriak. Jimat ajaib meledak dengan cahaya putih dingin yang menyilaukan, dan kekuatan mengerikan dari dingin yang ekstrim menyebar dengan cepat ke segala arah, seolah-olah itu bisa membekukan dunia. Kelompok binatang penyihir yang mengelilingi Tao Bao Tao langsung dibekukan oleh kekuatan dingin ekstrim yang dilepaskan oleh jimat ajaib, dan berubah menjadi patung es. Landen Shen mengangkat alisnya, tetapi dia meremehkan kemampuan Tao Bao Tao. Saya melepaskan binatang penyihir ini sepenuhnya dengan energi penghancur dan kekuatan jiwa. Kekuatan spiritual Tao Bao Tao ini bahkan dapat dibekukan dalam energi. Tampaknya pihak lain telah memahami kekuatan hukum air ke tingkat yang sangat tinggi. Titik. Para biksu yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan diri untuk takjub lagi dan lagi. Taois Daobao ini layak menjadi murid utama dari Master Sekte, dan kekuatannya benar-benar menakjubkan. Melihat bahwa kekuatan dingin yang ekstrim menyapu dan menyebar dengan cepat, dan itu tidak dapat dihindari, Landen Shen dengan tidak puas menjalankan kekuatan spiritualnya, berteriak, "Roh, jurang reinkarnasi." Begitu raungan itu jatuh, Landen Shen tiba-tiba menggulung badai ungu gelap yang luar biasa, menelan langit dan bumi dalam sekejap, menahan cahaya putih dingin yang masuk. Bum bum bum. Alam spiritual ungu gelap yang dilepaskan oleh Landen Shen dan alam spiritual cahaya dingin yang dilepaskan oleh Tao Bao Tao bertabrakan dan bertarung satu sama lain, dan ruang itu runtuh dan runtuh, meledak dengan raungan. Ini tidak mungkin. Tao Bao Tao akhirnya tertegun sekarang, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia tidak bisa memikirkannya dalam mimpinya, Landen Shen benar-benar bisa menampilkan kekuatan spiritual yang kuat yang tidak kalah dengan miliknya. Dan tampaknya itu adalah alam spiritual di luar aturan 5 elemen. Wow. Bab 4914 The Coffin Palace Lantern is Relit. Setelah pertempuran ini, tidak ada biksu yang berani menanyai Landen Shen.
Dengan basis kultivasi yang begitu kuat, Landen Sen juga cocok dengan identitas keturunannya. Setelah kembali ke aula utama, pasukan sekte kecil dan menengah yang sebelumnya ragu menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti instruksi Landen Sen. Pada titik ini, Landen Sen akhirnya dapat memerintahkan semua biksu di wilayah abadi Jiuli. Dia segera memerintahkan semua tentara Zhou Barat dan pasukan pemotongan untuk datang ke kota Jiuli sesegera mungkin, dan ketika semua biksu tiba, dia menyatukan mereka ke istana surga samsara. Landen Sen memperkirakan bahwa dengan luasnya lantai 3 kuil samsara, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menampung semua biksu. Setelah mengakui semuanya, Jiva menempatkan Landen Sen di istana kota kekaisaran dan memintanya untuk menunggu dengan sabar selama beberapa waktu. Setelah semua biksu berkumpul, dia akan datang untuk memberi tahu Landen Sen. Landen Sen tinggal dengan damai di istana kota kekaisaran. Begitu dia pindah ke istana kota kekaisaran dengan kaki depannya, Zhao Gongming tidak bisa tidak menemukan Landen Sen di kaki belakangnya, dan Peri San Xiao menemaninya sepanjang jalan. Saudara Zhao, 3 saudara perempuan yang saleh, terlalu terburu-buru untuk menyapa Anda pertama kali, jadi saya tidak ingin menyalahkan mereka. Landen Sen tersenyum dan membungkuk pada Zhao Gongming dan Peri San Xiao. Jangan-jangan, persaudaraan itu terhormat, aku tidak tahan dengan hadiahmu. Zhao Gongming buru-buru membantu Landen Sen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ini benar-benar tidak terduga. Ini baru belasan tahun. Saudaraku, kamu telah tumbuh ke tingkat yang dilebih-lebihkan. Ini benar-benar luar biasa. Sampai sekarang, Zhao Gongming memiliki rasa ketidaknyataan yang kuat. Menyelamatkan Landen Sen di tangan Huang Feihu tampaknya adalah apa yang terjadi kemarin, dan sekarang dia adalah bajingan di depan Landen Sen, dan dia harus memeluk paha saudara yang saleh ini. Kakak itu tidak masuk akal, semuanya hanya kebetulan. Landen Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan secara singkat berbicara tentang pengalamannya sendiri. Mendengarkan Landen Sen yang ringan menggambarkan kemajuan basis kultivasi, Zhao Gongming dan Peri San Xiao merasa bahwa semuanya seperti dongeng. Setidaknya mereka tidak bisa membayangkan mengapa Landen Sen bisa berkultivasi begitu cepat. Singkatnya, saya juga ingin memberi selamat kepada saudara saya atas pencapaian ini. Zhao Gongming mengirimkan ucapan selamatnya yang terlambat. Selamat saudara Sen. Peri San Xiao juga mengirim pesan ucapan selamat dengan cara yang sedikit kaku. Peri Qiongqiao dan Peri Bixiao saling melirik, mata indah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan harga diri mereka yang rendah. Awalnya, mereka berdua masih bermimpi untuk menembus ranah Hunyuan dan mengikuti jejak Landen Sen sesegera mungkin, tetapi sebelum mewujudkan impian mereka, Landen Sen sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Hunyuan. Landen Sen meninggalkan mereka jauh di belakang, dan celahnya sebesar langit, membuat mereka benar-benar memotong pikiran terakhir mereka tentang Landen Sen. Kamu tidak harus melihat hal-hal seperti ini. Karena ini ada di sini, inilah saatnya untuk memberimu pertahanan diri untuk menghadapi krisis yang akan datang. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengeluarkan banyak harta abadi dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zhao Gongming dan Peri San Xiao untuk memilih. Sederet harta abadi yang mempesona ditempatkan di depan mereka, dan bahkan ada 7 atau 8 harta paling banyak yang terhubung ke tingkat yang dalam. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tercengang, dan mereka terpana oleh Sen. Kekayaan Lang yang kaya. Zhao Gongming tahu karakter Landen Sen. Jika dia masih malu-malu saat ini, itu akan membuat saudaranya yang saleh merasa tidak nyaman, jadi dia hanya mengambil beberapa potong dan menerimanya dengan senang hati. Peri San Xiao juga tidak menolak kebaikan Landen Sen, dan masing-masing memilih satu harta abadi tingkat Tong Xuan dan beberapa harta karun abadi defensif, yang membuat Landen Sen puas. Bagi Landen Sen, memberikan harta abadi adalah cara termudah untuk membalasnya. Pada saat bencana, dia mungkin tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Landen Sen juga dengan tulus berharap teman-teman dan saudara-saudara dekatnya dapat selamat dari bencana itu. Zhao Gongming dan Peri San Xiao tidak berani mengganggu Landen Sen terlalu banyak. Setelah berbicara sebentar, mereka juga pergi satu demi satu. Sebelum pergi, Peri Bixiao berhenti berbicara, dan akhirnya meninggalkan istana dengan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau mengetahui emosi apa yang dia pegang. Landen Sen tahu niat Peri Bixiao, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pelintas generasi selanjutnya, dan seharusnya tidak ada keterlibatan emosional. Terlebih lagi, ada cukup banyak orang di hati Landen Sen, dan Rose masih tidak memiliki jejak. Landen Sen tidak ingin memiliki hutang emosional, hanya ingin menyelesaikan tugas, meningkatkan tingkat kultivasi, mencegah bencana dunia, dan temukan Rose. Selain itu, Landen Sen tidak punya pikiran. Setelah Zhao Gongming dan Peri San Xiao pergi, Landen Sen meluncurkan beberapa nada transmisi suara untuk memanggil Zhen Yuanzi dan Peri Baikao. Setelah salam, Landen Sen memberi mereka beberapa harta peri. Landen Sen adalah orang yang bernostalgia, Zhen Yuanzi dan Baikao Xianren telah banyak membantu mereka, jadi itu harus dikembalikan. Dihadapkan dengan hadiah yang murah hati ini, keduanya berterima kasih lagi dan lagi. Bab 4915 Kontak Lu Yi Daojun.
Landen Sen menemukan bahwa dia bisa mendapatkan kembali kendali atas lentera Istana Peti Mati, dan mendapat manfaat dari peningkatan besar dalam tingkat kultivasi, yang memungkinkan lentera Istana Peti Mati untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Teman Ranlan, kamu. Landen Sen memandang lentera pembakaran Tao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Langkah Pandao dapat dianggap sebagai mengembalikan barang itu kepada pemilik aslinya. Saya harap rekan Sen Dao dapat memanfaatkan barang ini dengan baik. Cahaya pembakaran Tao membelai janggutnya dan tersenyum, dan setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Melihat lentera Istana Peti Mati yang muncul di depannya, Landen Sen terkejut. Bagaimanapun, Taoist of Burning Lantern adalah reinkarnasi dari leluhur sejati tanpa yang pertama, dan dia mewarisi buku ramalan dari leluhur Dao tertinggi, mungkin dia sudah tahu rahasia menjadi pelintas sejak lama. Benar. Sekarang dia telah mendapatkan kembali lentera Istana Peti Mati, dia mungkin dapat menggunakannya untuk membangunkan lempengan batu Buddha kuno di tubuhnya. Landen Sen segera mencoba menggunakan lentera Istana Peti Mati untuk membangunkan lempengan batu Buddha kuno. Berdengung. Di bawah desakan Landen Sen, lentera Istana Peti Mati meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan seperti matahari. Permukaan tubuh jiwa Landen Sen dipenuhi dengan filamen warna-warni yang padat, dan berkumpul menjadi batu tulis Buddha emas, yang merupakan batu tulis Buddha kuno. Ini sukses. Landen Sen sangat gembira, dan setelah mendapatkan kembali lentera Istana Peti Mati, lempengan batu Buddha kuno di tubuhnya kembali normal seperti yang diharapkan. Di bawah cahaya lentera Istana Peti Mati, celah emas vertikal muncul di tengah lempengan batu Buddha kuno. Retakan emas perlahan menyebar ke kiri dan kanan, seperti tirai perlahan dibuka ke samping. Celah di celah itu adalah pintu masuk batas. Landen Sen memasuki wilayah Mongolia dan tiba-tiba muncul di gurun. Saya masih ingat bahwa pada awalnya, saya membawa banyak teman dan bertarung sampai mati dengan Yuanshi Tianzun di Mengji, dan akhirnya Mengji menjadi gurun tanpa akhir di bawah gerusan kutukan ruang dan waktu Yuanshi Tianzun. Meskipun dunia Mongolia telah berubah menjadi gurun, ruang tersebut masih stabil dan dapat digunakan sebagai tempat berlindung dari bencana. Pada saat ini, dada Landen Sen dipenuhi dengan cahaya putih, dan lentera Baolian muncul. Senior Hou Yi, apakah kamu sudah bangun? Landen Sen merasakan tubuh jiwa Hou Yi yang terbangun di lentera Baolian, dan dia sangat gembira. Hou Yi berkata terus terang, sebelum di kota Choge, generasiku merasakan kekuatan suci yang sangat kuat bekerja padamu. Untuk menghindari dipisahkan oleh pihak lain, generasiku menyembunyikan nafas kami dan tertidur di lentera Baolian. Saat Anda memasuki dunia Mongolia, pikiran ilahi itu diblokir secara paksa, dan generasi saya berani berkomunikasi dengan Anda. Landen Sen mengerutkan kening, kekuatan kesadaran ilahi. Mungkinkah Dewi yang memilih bintang-bintang? Meskipun Dewi itu sangat kuat, pemikiran ilahi yang mengintipmu tidak berasal darinya, juga bukan dari Disin. Seharusnya ada biksu kuat lainnya yang bersembunyi di kota Choge. Hou Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Ini. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kecuali Dewi dan Disin, Landen Sen tidak bisa memikirkan orang lain dengan pikiran spiritual yang begitu kuat. Mungkinkah ada Dao Su Tianzun lain di kota Choge? Untuk saat ini, jangan khawatir tentang masalah ini. Singkatnya, dunia Mongolia ini relatif aman. Tidak ada risiko diintai oleh orang luar dalam komunikasi Anda, kata Hou Yi dengan suara yang dalam. Senior Hou Yi, ada banyak hal di generasi muda yang tidak jelas. Saya harap senior dapat membantu saya. Setelah tenang, Landen Sen memberitahu Hou Yi tentang seluk-beluk masalah ini dan meminta solusi. Dia selalu ingin bertanya kepada Hou Yi tentang Sang Dewi, tetapi Hou Yi selalu tertidur lelap dan tidak bisa berkomunikasi dengannya. Sekarang Hou Yi akhirnya sadar kembali, Landen Sen secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hou Yi merenung sejenak, dan perlahan berkata, ini memang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan sisa-sisa Pangu untuk membentuk formasi 12 ibu kota Tianshan, tetapi jelas bukan tugas yang mudah untuk mencapai ini. Yang terpilih, meskipun tubuhmu dapat menahan kekuatan ilahi dari sisa Bapa, hampir tidak mungkin untuk mengintegrasikan sisa Bapa, kecuali